Halo adik-adik. Kita jumpa lagi di pembahasan tryout yang kedua ya. Oke, kita masuk ke nomor satu, pilihan ganda dengan memilih jawaban A, B, C, atau D. Oke adik-adik, di sini pada nomor satu, berikut ini yang merupakan simbol dari bandara adalah yang pertama ini adalah simbol sungai. Yang kedua, simbol bandara. Yang ketiga, C ini simbol gunung. Yang D adalah simbol rumah sakit. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di nomor 2, ini ada tentang Danau Toba terletak di provinsi mana? Oke, Danau Toba itu terletak di Provinsi Sumatera Utara. Merupakan danau terluas se-Asia Tenggara. Berarti se-Asia Tenggara apa negaranya masih ingat kan Asia Tenggara ya, negara-negara tetangga kita ya, di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, Brunei, itu ya. Nah, jadi jawabannya nomor 2, Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, di sini nomor 3, tabel di bawah ini adalah nama provinsi dan tahun peresmiannya. Pilihan jawaban yang benar adalah, oke, di sini kita bisa lihat nih, Maluku, Kalimantan Utara, pilihan yang A. Kalimantan Utara di sini tahun 2016. Benar nggak ya Kalimantan Utara tahun 2016? Coba kita lihat Kalimantan Utara. Nah, Kalimantan Utara ada di sini nih, ada di nomor 20 Kalimantan Utara nih. Ternyata tahun 2012. Berarti salah. No, yang B, Maluku Utara. Kita cari Maluku Utara ada di nomor 311 ya. Maluku Utara itu di sini tahun 2004. Ternyata peresmiannya tahun 1999. 1999. Nih, berarti salah juga nih. Yang ketiga, yang C, Papua. Papua, ini nih. Di sini dipilihannya tahun 1999, tetapi ternyata peresmiannya tahun 1969. Sedangkan Banten di sini dipilihannya tahun 2000. Kita cek Banten di nomor 11 nih. 11 Banten. Ternyata di tahun 2000. Nah, ini baru benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, selanjutnya adalah di nomor 4 tentang skala. Nah, di sini Kak Tata berikan adik-adik dua cara ya. Yang pertama dengan cara segitiga ini. Kalau Kak Tata sebut jembatan keledainya Jimin Park. Nih, di sini nih kita lihat Jimin Park. Jimin Park suka jus. Nah, Jimin Park suka jus. Oke, di soal jarak kota A ke kota B. Jarak kota A ke kota B pada peta adalah 10 cm. Skala pada peta adalah 1/500.000. Maka jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah, oke, JP. JP itu jarak pada peta, 10 cm. Skalanya 1/500.000. Berapakah jarak sebenarnya? Oke, dilihat dari segitiga ini nih, Jimin Park suka jus. Jikalau kita yang ditanyakannya adalah jusnya, si jarak pada skala, jarak pada sebenarnya, maka ditutup nih satu, ditutup. Anggap ini ditutup, kita tutup. Kita tutup yang ini, JS-nya berarti yang tersisa JP di atas sama S di bawah. Berarti JP dibagi S, jarak pada peta dibagi pada skala. Berarti sama dengan 10 cm dibagi 1/500.000. Nah, 10 cm dibagi 1/500.000. Pakai persamaan matematika, 10 cm dibagi 1/500.000 nih adik-adik. Nah, sama dengan kalau dibagi itu kan dibalik ya. Ingat nggak kalau perkalian pembagian pecahan? Berarti 10 cm tanda ininya nih, tanda apa? Tanda baginya berubah nih jadi kali. Berubah jadi kali, terus angka ini dibalik nih, berubah. Ya kan? Berubah yang atas jadi bawah, yang di bawah jadi di atas, berubah. Nah, berarti 10 cm dikali 500.000 per 1. Oke, kita kali. Berarti kan 10 cm dikali ke atas ini nih. Ke sini nih, ke sini. Berarti 10 dikali 500.000, 10 kali 500.000,
sama dengan nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali berarti 5 juta. Tapi jangan lupa satuannya masih sentimeter. Nah, kalau jarak pada sebenarnya biasanya itu jaraknya kilometer. Berarti dibagi berapa? Ayo. Kita lihat nih tangganya. Ayo diingat-ingat lagi tangganya. Dari sentimeter, nih dari sini nih, dari sini nih, dari sentimeter ke kilometer. Berarti naik berapa kali tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ya. Kalau naik 5 berarti nolnya tinggal dicoret 5. 1, kita coret 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisanya tinggal 50 kilometer. Seperti itu. Nah, cara kedua, kalau cara kedua, sebetulnya sih sama semua ya. Cuman kalau cara yang kedua ini sudah pakai cara cepatnya. Ibaratnya cara cepatnya. Kalau ini cara lengkapnya. Yang cara pertama ini kata kasih cara cepatnya. Ya. Kalau cara kedua nih, rumus jarak sebenarnya berarti tinggal jarak sebenarnya sama dengan skala dikali jarak pada peta. Jadi JS sama dengan S dikali JP. Berarti tadi kan skalanya 500.000 dikali 10 cm. Hasilnya sama nih 5 juta cm ya kan? Nah, diubah dari cm, diubah ke kilo. Tadi sama juga dicoret nolnya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisanya tinggal 50 km. Jawabannya sama ya. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang B, 50 km. Soal nomor 5, Amru pergi menuju kota Balikpapan menggunakan pesawat. Amru menempuh perjalanan selama 2 jam. Jika ia berangkat dari Jakarta pada pukul 10, maka kapan Amru akan sampai di Balikpapan? Baik, berangkat dari Jakarta pukul 10 WIB. Kenapa WIB? Karena Jakarta termasuk dalam zona waktu Indonesia bagian Barat. Yaitu di waktu Indonesia Barat ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan sebagian Pulau Kalimantan. Kemudian lama perjalanan yaitu 2 jam. Nah, pertanyaan yang ditanyakan adalah kapan tiba, pukul berapa tiba di Balikpapan? Oke, sekarang Balikpapan adalah di mana? Balikpapan itu tahu? Balikpapan itu kan Kalimantan, Kaltim ya. Kalimantan itu Kaltim. Kaltim, Kalimantan Timur. Nah, kita hitung seperti apa? Biasa saja, pakai waktu Indonesia Barat dulu, pukul 10 ditambah 2 jam. Harusnya tiba di tujuan adalah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetapi karena di Balikpapan, tujuannya adalah Balikpapan yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Provinsi Kalimantan Timur sendiri sudah masuk ke dalam zona Indonesia bagian tengah. Jadi, beda selisih waktunya adalah sama WIB dan WITA itu adalah 1 jam. Jadi dari jam 12 ke 1 jam sama dengan pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau pukul 1 siang, yaitu jawabannya adalah B. Oke, nomor 6. Perhatikan tabel berikut di bawah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh angka. Oke, nomor 1 ada air. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nomor 2, emas. Emas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui termasuk barang tambang logam. Yang ketiga, belerang. Belerang adalah sumber daya alam yang juga tidak dapat diperbarui. Kemudian ada tumbuhan, nomor 4. Nah, tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, jadi jawabannya yang tidak dapat diperbarui adalah emas dan belerang. Berarti nomor 2 dan 3. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 7, penampakan alam buatan pada gambar di samping terdapat di provinsi. Ini adalah gambar Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan itu terletak di Provinsi Yogyakarta. Jawabannya adalah C. Nomor 8, Pak Dadang membeli baju di Tanah Abang, lalu ia menjual kembali baju tersebut. Kegiatan yang dilakukan Pak Dadang adalah, oke, di sini kegiatan ekonominya, kata kuncinya adalah menjual. Nah, menjual itu apa ya? Kita lihat ya, kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu kata kuncinya adalah menghasilkan atau menciptakan atau membuat. Nah, sedangkan distribusi itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan konsumsi itu kegiatan memakai atau menghabiskan barang atau jasa. Nah,
yang dilakukan Pak Dadang adalah menjual. Kalau menjual itu berarti apa? Berarti kan menjual itu kan menyalurkan dari eh, penjualnya ke pembeli. Nah, berarti ada kata-kata penyaluran kan, memberikan, mendagangkan, menghubungkan. Berarti di sini kegiatan yang dilakukan Pak Dadang adalah distribusi. Jawabannya adalah yang D. Nah, sedangkan kalau yang pilihan produsen adalah pihak. Jadi kalau produsen itu orangnya. Kegiatannya namanya produksi, produsen disebut pihaknya atau orang yang melakukan kegiatan produksi. Baik, kita masuk nomor 9. Mata pencaharian seperti pada gambar di bawah biasanya terdapat di daerah. Ini adalah peternakan ya. Peternakan itu ada di mana? Peternakan itu ada di dataran tinggi biasanya. Nah, kalau di pantai itu ada nelayan, petani garam atau penambak. Sedangkan di kota itu ada karyawan kantor, youtuber, vlogger, seperti itu. Kalau sedang di tepi sungai bisa juga ada nelayan. Nah, jenis pekerjaan yang berdasarkan daerah tempat tinggal sih ada dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan kota. Selanjutnya nomor 10, berikut ini yang tidak termasuk manfaat dari koperasi. Koperasi itu sendiri adalah kegiatan perseorangan atau bersama yang berasaskan kekeluargaan. Sistem prinsipnya itu kekeluargaan atau gotong royong. Nah, manfaat koperasi diantaranya mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU, meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ketiga, menghindarkan anggota meminjam uang dari lintah darat atau rentenir. Jadi, lintah darat atau rentenir itu dia meminjamkan barang ke orang-orang yang memerlukan tapi dengan bunga yang sangat tinggi. Misalnya, minjam uangnya 1.000, tapi yang harus dibayarkan sampai 10.000 seperti itu. Jadi, bunganya itu sangat tinggi gitu adik-adik. Jadi, merugikan peminjamnya. Jadi, yang tidak termasuk manfaat dari koperasi adalah mendapatkan saham. Yang B, kenapa? Kalau mendapatkan saham ini adalah keuntungan dari PT, PT perseroan terbatas seperti itu. Nomor 11 di sini ada lambang koperasi. Nah, kita bisa lihat lambang koperasi ini ada tabel, ada 8 ya, ada 8 bagian. Ada bintang dan perisai ini. Ada bintang dan perisai, ini nih, mana ya? Ini bintang perisai, gigi roda, nih gigi roda. Terus ada rantai, ini rantai. Terus pohon beringin, ini pohon beringinnya. Ini pohon beringinnya, timbangan, ini timbangan. Terus ada padi dan kapas. Selanjutnya warna merah putih di belakang nih, backgroundnya. Terus sama tulisan Koperasi Indonesia. Nah, ini arti-artinya di sebelah sini adik-adik. Nah, pada soal arti gambar timbangan pada lambang koperasi di bawah ini adalah timbangan. Kita lihat timbangan melambangkan keadilan sosial. Berarti jawabannya yang C, keadilan sosial. Dari teknologi, kekurangan dari teknologi masa lalu seperti gambar di sini adalah ini gambar petani sedang membajak sawah dengan bantuan ternak kerbau ya. Nah, berarti kekurangan membajak sawah dengan bantuan hewan ternak adalah pasti membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga yang dikeluarkan juga cukup banyak. Berarti jawaban nomor 12 adalah yang A. Selanjutnya berikut nomor 13. Berikut ini merupakan keuntungan menggunakan teknologi zaman dulu. Keuntungannya apa sih bagi lingkungan? Oke, berarti kita tahu teknologi sederhana itu lebih banyak menggunakan tenaga manusia atau hewan dibandingkan teknologi modern yang menggunakan mesin-mesin yang memerlukan bahan bakar yang dapat menimbulkan polusi bagi lingkungan. Berarti keuntungannya menggunakan teknologi zaman dulu adalah yang D, tidak menimbulkan polusi seperti itu. Ciri-ciri dari alat transportasi masa kini ditunjukkan oleh angka. Nah, nomor 1 dapat menampung banyak orang, 2 waktu tempuh lebih lama, 3 waktu tempuh lebih cepat, 4 hanya mampu menampung sedikit orang, dan yang kelima lebih canggih. Karena ciri-ciri masa kini berarti masa sekarang ya, otomatis kan lebih canggih dan lebih baik daripada zaman sebelumnya. Berarti yang bagus itu adalah dapat menampung banyak orang, pasti harus lebih cepat dan lebih canggih. Berarti jawabannya 1, 3, 5. Yang D.
15 yang bukan keunggulan alat komunikasi di bawah. Di bawah adalah telepon pintar atau smartphone ya. Nah, berarti yang mana? Yang bukan keunggulannya, berarti kerugiannya. Kalau yang A mudah untuk komunikasi jarak jauh, ini bagus dong, keuntungan. Kalau yang B bisa dibawa kemana saja, ini juga bagus. Yang C harganya relatif mahal. Yang ke D dapat mengakses informasi dengan cepat. Kan yang bukan keunggulan berarti yang C. Ya memang harganya itu kan yang apa ya, smartphone ini semakin canggih ya kekurangannya adalah otomatis harganya juga semakin mahal, semakin tinggi. 16. Upaya untuk meratakan persebaran penduduk di Indonesia adalah, oke, di sini upaya pemerintah mengatasi masalah persebaran penduduk di Indonesia ada program namanya transmigrasi. Transmigrasi yaitu program perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Di Indonesia sendiri, menurut kalian di antara 5 pulau besar Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, manakah pulau yang paling banyak penduduknya? Ya, benar, Pulau Jawa. Nah, jika dibandingkan Pulau Jawa sama Pulau Papua, pasti lebih banyak penduduk Pulau Jawa, padahal luas wilayahnya lebih luas wilayah Papua. Nah, oleh karena itu, kalau lebih banyak penduduknya daripada luas wilayahnya disebut padat. Nah, transmigrasi ini nih, jadi pemerintah memindahkan penduduk dari misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Papua, tapi difasilitasi nih, difasilitasi rumah, terus juga misalnya lahan pertanian untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan hidup di sana. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pemerataan pembangunan nasional. Jadi, pembangunan-pembangunan kayak gedung-gedung, jalanan, jembatan, bandara, pelabuhan itu tidak hanya di kota-kota besar saja, tidak di ibu kota saja, di Jakarta aja misalnya, tetapi juga harus fokus ke pelosok-pelosok, misalnya ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku, semuanya tuh harus merata pembangunannya. Jadi otomatis penduduk pasti ingin fasilitas yang nyaman dan layak gitu ya, yang lengkap. Karena kalau cuman hanya fokus pembangunan di ibu kota saja, di kota-kota besar saja, otomatis kan para penduduk atau masyarakat lebih mau ke eh, apa kota-kota besar, sedangkan di desa-desa di pelosok-pelosok tidak tidak diberikan kelengkapan fasilitas. Nah, makanya harus diratakan semua wilayah di Indonesia harus mendapatkan fasilitas yang sama biar penduduknya merata nih mau tinggal di mana aja bisa seperti itu. Selanjutnya nomor 17. Rumah adat pada gambar di bawah berasal dari provinsi. Nah, ini kalian sering terkecoh antara rumah adat Tongkonan yang ada pada gambar nomor 17 adalah rumah adat Tongkonan dengan rumah Gadang. Kalau Tongkonan berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, kalau Rumah Gadang berasal dari Sumatera Barat. Nah, bedanya kalau Tongkonan ini nih, ujungnya ini nih lebar nih. Sedangkan kalau yang Rumah Gadang itu lancip. Oke, nomor 17 jawabannya adalah A, Sulawesi Selatan. Oke, nomor 18 ada keragaman budaya. Keragaman budaya yang Indonesia yang tepat ditunjukkan oleh gambar pada angka. Nomor 1, rumah adat Joglo berasal dari Sulawesi Selatan. Benar nggak ya? Rumah adat Joglo itu berasal dari Jawa Tengah, berarti yang satu salah. Nomor 2, suku Asmat mendiami Pulau Papua. Benar nggak ya? Suku yang mendiami Pulau Papua adalah Asmat, Dani, Amungme, dan Arfak. Oke, nomor 2 benar. Nomor 3, Mandau adalah senjata tradisional yang biasa digunakan oleh suku Dayak. Ya, benar. Senjata tradisional suku Dayak adalah mandau. Benar. Nomor 4, ampar-ampar pisang adalah lagu tradisional dari Provinsi Maluku. Benar nggak ya? Lagu ampar-ampar pisang adalah tradisional dari Provinsi Kalimantan Selatan ternyata. Berarti salah nomor 4. Berarti yang benar nomor 2 sama 3. Jawabannya yang A. Selanjutnya, dari keempat gambar di bawah yang merupakan candi peninggalan agama Hindu adalah, oke, nomor 1 candi apa? Yo. Candi Prambanan. Kedua, Candi Muara Takus. Ketiga, Candi Borobudur. Keempat, Candi Dieng. Nah, kita perhatikan dulu nih ciri-ciri candi beragama Hindu. Ciri-ciri candi beragama Hindu adalah biasanya itu apa?
berbentuk ramping. Candinya itu berbentuk ramping. Ramping itu artinya ke atas ya adik-adik. Nah, terus biasanya berbentuk kompleks. Jadi candi utamanya itu terletak di belakang Candi Perwara. Sedangkan fungsinya biasanya sebagai tempat pemakaman rajanya. Sedangkan candi beragama Buddha itu berbentuk tambun. Tambun itu artinya melebar ke samping bentuknya. Nah, biasanya candi utama itu terletak di tengah-tengah candi-candi kecil. Sedangkan fungsinya biasanya sebagai tempat pemujaan dewa-dewa. Nah, berarti kalau kita lihat dari gambar nomor 1, 2, 3, 4 ini, yang merupakan candi agama Hindu adalah nomor 1 dan nomor 4. Jadi jawabannya yang B. Oke, nomor 20, tanda X nih, tanda X-nya nih. Pada gambar tersebut menunjukkan letak kerajaan Islam pertama ya, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang bernama, ini adalah potongan dari pulau apa? Sumatera, benar. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, di Pulau Sumatera. Berarti jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 21, peninggalan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kalau tadi nomor 20 di Indonesia, kalau yang nomor 21 di Pulau Jawa adalah Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak ini sendiri adalah peninggalan dari Kerajaan Demak ya di Jawa Tengah, dengan peninggalan masjidnya ini Masjid Agung Demak. Ini gambarnya ya adik-adik ya. Berikut ini yang tidak termasuk cara melestarikan peninggalan sejarah. Kita lihat A, menjaga kebersihan di bangunan sejarah. Benar dong ini. Yang B, tidak mencoret-coret. Benar. Yang C, melakukan aksi vandalisme. Apa itu vandalisme? Kita lihat. Aksi vandalisme artinya perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni. Berarti ini no. D, tidak mencuri benda peninggalan sejarah. Benar. Berarti yang tidak termasuk berarti yang salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 23, tokoh yang memimpin perang Ambarawa dengan menggunakan taktik gerilya. Apa sih taktik gerilya itu? Taktik gerilya itu adalah menyerang secara tiba-tiba, biasanya dilakukan di malam hari. Nah, ini perang Ambarawa ini sangat berpengaruh ya adik-adik saat melawan penjajah sekutu saat itu. Nah, ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tokoh yang memimpin perang Ambarawa yang berlangsung selama kurang lebih 4 hari ya, dari 12 sampai 15 Desember ini, dengan teknik gerilya adalah Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman ini memimpin rakyat melawan tentara sekutu di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Berarti jawabannya yang C. Oke, selanjutnya peranan Sultan Syahrir pada persiapan kemerdekaan Indonesia adalah, oke, ini adalah potret wajah beliau ya. Sultan Syahrir ini eh, memiliki peranan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia adalah melakukan kegiatan penculikan bertujuan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dikarenakan Sultan Syahrir telah mengetahui kekalahan Jepang dengan cara mendengar dari berita yang berasal dari stasiun radio di luar negeri. Nah, jadi Sultan Syahrir ini menculiknya bukan dalam konotasi negatif ya adik-adik. Jadi maksudnya menculik itu adalah menjaga menjaga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta supaya mempercepat nih proses kemerdekaan Indonesia, karena Sultan Syahrir ini telah mengetahui kabar kekalahan Jepang dengan sekutu. Jadi merasa ini adalah momen kesempatan emas untuk Indonesia atau mengumumkan kemerdekaan Indonesia, karena penjajah saat itu adalah Jepang ternyata sedang kalah nih dengan sekutu. Jadi Sultan Syahrir dan teman-temannya, rekan-rekannya ini mau memanfaatkan momen tersebut gitu. Nah, jadi dalam soal nomor 24 ini peranan Sultan Syahrir adalah mendapat kabar kekalahan Jepang dan menyebarkannya. Berarti jawabannya yang A. Nomor 25, tokoh di samping merupakan salah satu perwira Jepang yang saat itu tinggal di Indonesia. Ia mempersilahkan rumahnya digunakan sebagai tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Tokoh tersebut adalah, ini gambar beliau, beliau adalah Laksamada Muda Tadashi Maeda. Nah, ini adalah, nah, memang benar. Eh, apa? Laksamana Tadashi Maeda ini perwira Jepang saat itu, perwira Jepang Angkatan Laut, tapi beliau juga memihak
bukan memihak ya, tetapi menginginkan juga Indonesia untuk merdeka karena tersentuh oleh perjuangan rakyat Indonesia saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi saat itu Tadashi Maeda ini bersedia nih rumahnya itu di Jalan Pegangsaan Timur di Jakarta untuk dijadikan tempat untuk merumuskan naskah proklamasi oleh tokoh-tokoh salah satunya Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi jawabannya adalah yang D. 26 berikut ini yang bukan ya, kita garis bawahi yang bukan cara melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Yang A, mengikuti berbagai kompetisi untuk mengharumkan nama bangsa. Ini bagus ya. Ini benar berarti. Yang B, merusak fasilitas umum. Namanya saja sudah merusak. Berarti jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, belajar dengan rajin, iya dong. Dengan belajar dengan rajin, kamu itu sudah menunjukkan kalau kamu menghargai jasa para pahlawan. Sedangkan yang D juga nih mengikuti upacara, misalnya upacara bendera dengan hikmat. Hikmat itu artinya dengan serius, sungguh-sungguh. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 27, iklim tropis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya, disebabkan oleh apa ya? Nah, ternyata iklim tropis di kawasan Asia Tenggara ini dipengaruhi oleh letak astronomisnya nih, yang ada lintang bujur, lintang selatan, bujur timur, bujur barat, seperti itu. Dan berada memang negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini berada di sekitar garis khatulistiwa, sehingga iklimnya tropis. Tropis itu hangat ya, cerah panas, seperti itu. Nah, jadi jawaban nomor 27 adalah yang B, karena terletak di garis khatulistiwa. Baik, nomor 28, sungai terpanjang di Asia Tenggara. Oke nih adik-adik. Kalau ada pilihannya ada Sungai Nil, Sungai Yangtze, Sungai Mekong, sama Sungai Amazon. Sungai Nil ini sendiri adalah sungai terpanjang di Afrika. Sedangkan Sungai Yangtze, sungai terpanjang di Asia. Asia ya. Sedangkan Sungai Mekong, sungai terpanjang di Asia Tenggara. Nah, Sungai Amazon adalah sungai terpanjang di Amerika Selatan, di benua Amerika Selatan. Nah, berarti karena pertanyaannya adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara, jawabannya adalah Sungai Mekong. Gitu. Kalau Asia, yang Sungai Yangtze itu berarti seluruh Asia tuh. Di Asia kan Asia tuh banyak ya bagiannya, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, seperti itu. Nah, kalau yang hanya di Asia Tenggara adalah Sungai Mekong, jawabannya C. Nomor 29, keuntungan dari transportasi pesawat terbang adalah keuntungannya berarti kebaikannya. Kalau yang A tidak dapat menampung banyak orang berarti ini kerugian dong. Kalau mudah dioperasikan, tidak semua orang loh ke pesawat terbang itu tidak semudah mengoperasikan mobil ataupun motor misalnya. Jadi jawabannya bukan B. Yang C harus sekolah dulu kayak sekolah pilot itu kan butuh sampai untuk mengendarinya butuh sekolah yang benar-benar serius seperti itu. Yang C tidak dapat beroperasi saat cuaca buruk ini berarti kekurangan ya. Benar pesawat kan memang kalau sangat tergantung oleh cuaca. Kalau cuaca buruk bisa-bisa penerbangannya di cancel atau delay gitu atau ditunda. Sedangkan yang D terhindar dari kemacetan, ya pasti ini keuntungannya karena di udara kan nggak ada lampu merah ya adik-adik ya. Ada sih lampu merah yang dari apa yang dipantau dari towernya itu, tapi maksudnya nggak ada orang nyebrang sembarangan, nggak ada yang salip penyalip seperti itu. Jadi jawabannya keuntungannya adalah yang D. Baik, di nomor 30 ini kita disuguhkan oleh peta dunia. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah gambar peta dunia sebagian dari benua-benua ya. Nah, dilihat ini benua nomor 1 adalah benua Asia, termasuk Indonesia ke dalamnya ya. Nomor 2 benua Eropa, nomor 3 ini benua Afrika, nomor 4 benua Amerika Utara, nomor 5 benua Amerika Selatan, sedangkan yang keenam adalah benua Australia. Nomor 30, suku asli yang mendiami benua pada angka 6. Angka 6 berarti kan tadi benua Australia. Nah, Australia itu adalah suku aborigin. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ya. Baik, untuk tempat 31 masih pakai peta dunia yang tadi itu. Gunung tertinggi yang terdapat pada benua yang ditunjuk oleh angka 3. Ini nih berarti angka 3 nih ya. Angka 3 adalah, angka 3 ini benua apa tadi? Afrika. Gunung Afrika itu gunung tertingginya adalah Gunung Kilimanjaro di Tanzania, Afrika. Berarti jawabannya adalah yang C.
Nomor 32, benua terluas ditunjukkan oleh angka. Oke, di sini Kak Tata punya datanya. Benua terluas itu adalah dari 7 benua, adalah benua Asia. Peringkat pertamanya dengan luas 43.584.124 km persegi. Yang terbesar benua Asia, sedangkan benua terkecil wilayahnya adalah benua Australia. Jadi jawabannya adalah nomor 1 yang A. Nomor 33, penyebab alami. Berarti alami itu yang disebabkan oleh alam. Terjadinya bencana alam banjir adalah kalau buang sampah di sungai tidak. Ini kan ada unsur perbuatan manusia. Hujan deras secara terus-menerus, ya kan ini berarti alam ya. Karena cuaca, penguapan, hujannya deras. Nah, berarti benar nih jawabannya yang B, seperti itu. Selanjutnya nomor 34, gempa bumi yang diakibatkan oleh bergeraknya lempengan bumi dan lempengan bumi disebut gempa bumi apa ya? Nah, jenis gempa berdasarkan penyebabnya ada dua, ada gempa tektonik sama gempa vulkanik. Kalau tektonik itu yang pernah dirasakan mungkin yang di daerah perkotaan tuh sering tuh gempa tektonik tuh, gempa yang disebabkan pergeseran lempeng bumi. Nah, kalau gempa vulkanik itu penyebabnya dari gunung berapi, seperti itu. Jadi perbedaannya kalau tektonik dari lempeng bumi yang di bawah tanah kita nih, bumi kita, kalau vulkanik itu gunung berapi, vulkanik dari kata-kata vulkano. Berarti jawabannya 34 yang A. Nomor 35, sikap yang harus dikembangkan terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat adalah, nah, perubahan sosial budaya terkadang kelemahannya adalah membuat masyarakat menjadi lebih individualis ya, karena gadget yang canggih, lebih apa ya, kurang rasa kebersamaannya gitu, kurang rasa gotong royongnya. Jadi sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah otomatis yang harus lebih bersama-sama lagi nih gitu. Kalau yang A, mengurangi penggunaan smartphone, eh, bukan sikap juga yang harus dikembangkan. Kalau ini menggunakan penggunaan smartphone, tetapi ini nggak bisa dipungkiri ya adik-adik, kalau smartphone itu sangat dibutuhkan di masa kini ini untuk mencari informasi, segala semuanya, bahkan kita pesan makanan aja pakai smartphone kan, pakai layanan aplikasi gitu. Jadi bukan A. Yang B, gemar melakukan kegiatan masyarakat. Nah, ini jawabannya yang B. Kenapa? Jadi walaupun perubahan sosial budaya itu sudah dari segi ekonomi, pendidikan, transportasi, apa, transportasi, komunikasi, tetapi jangan lupa kalau kita ini manusia adalah makhluk sosial yang harus membutuhkan bantuan manusia lainnya. Jadi jangan lupakan kegiatan bersama-sama, apalagi Indonesia itu disebut sebagai bangsa yang gotong royong, yang senang bekerja sama. Berarti jawabannya adalah yang B. Contohnya apa sih kegiatan masyarakat ya? Bisa kerja bakti. Kalau di komplek perumahan kamu lagi ada pemilihan RT, ya datang orang tuanya mengikuti rapat warga atau mengikuti kegiatan ibadah sesuai agamanya masing-masing ya adik-adik. Oke, lanjut nomor 36, dampak positif globalisasi. Globalisasi itu adalah mendunia, berarti modernisasi sama aja. Ditunjukkan oleh angka yang nomor 1, kemajuan di bidang teknologi, ya positif. Tumbuhnya sikap individualis. Nah, sikap individualis ini sendiri-sendiri, berarti kurang memedulikan orang lain. Misalnya, apa ya, lagi di, di transportasi umum gitu misalnya, di kereta mungkin main handphone aja, padahal ada di situ ada kakek-kakek misalnya yang tidak kebagian tempat duduk, tetapi tidak ada yang peduli gitu loh, padahal kakek-kakek, ibu hamil sama anak kecil itu kan termasuk prioritas ya yang harus didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk. Tapi kadang dengan adanya globalisasi ini yang main handphone aja atau main apa, lebih fokus ke gadgetnya, melupakan nih asas kebersamaan gitu. Jadi kalau individualis bukan ya, itu dampak negatif. Kalau yang 3, kemudian mengakses informasi, ya ini positif. Kayak kita belajarnya apa-apa bisa googling. Bertanyalah pada Google, hampir semua pertanyaan kita bisa dijawab. Lalu nomor 4, adat istiadat terkikis. Nah ini dampak negatif nih, misalnya dari segi apa? Dari budaya, misalnya Indonesia, orang apa?
bangsa yang sopan santun, misalnya ngomongnya lembut, terus pakai bajunya juga sopan. Tapi karena adanya globalisasi, misalnya ada kata-kata serapan yang tidak baik, yang kasar, yang diikuti seperti itu. Terus misalnya bajunya juga lebih terbuka, itu kan dampak negatif. Berarti jawaban yang benar untuk dampak positif adalah nomor satu dan nomor tiga. Berarti jawabannya yang A. 7. Peran Indonesia pada era globalisasi dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan adalah A. Melakukan ekspor impor. Bukan, ini adalah bidang ekonomi. Nomor yang B. Pertukaran pelajar. Ya, benar. Jawabannya yang B. Kalau yang C ini menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi, ini di bidang politik ya. Yang D. Mengirimkan pasukan Garuda. Ya, ini juga dalam bidang pertahanan keamanan nasional. Jadi jawabannya yang B. Nomor 38, hasil utama pertanian Vietnam. Nah, negara-negara di Asia Tenggara itu sebetulnya hampir sebagian adalah negara agraris, yaitu pertaniannya sebagai modal utamanya, termasuk Indonesia. Jadi, Vietnam itu hampir sama nih dengan Indonesia, hasil utama pertaniannya adalah beras. Jawabannya adalah D. Baik, untuk nomor 39, komoditas impor. Impor itu berarti Indonesia mendatangkan barang dari luar negeri ya, membeli. Nah, komoditas impor ini dilakukan bila misalnya di dalam suatu negara itu tidak bisa menghasilkan barang tersebut. Nah, di sini pilihannya ada nomor satu kain wool, dua kopi, tiga barang elektronik, empat gandum, lima timah. Jawabannya adalah yang C, nomor satu, tiga, dan empat. Nah, kalau kain wool itu biasanya kita impor dari Australia, sedangkan kalau barang elektronik bisa dari Jepang, China, seperti itu, atau Jerman. Kalau gandum itu biasanya dari Australia juga eh, mengimpor dari situ. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 40, keuntungan ekspor. Ekspor itu berarti Indonesia mengirim atau menjual barangnya ke luar negeri. Berarti otomatis adalah A, menambah devisa negara. Devisa negara itu adalah artinya pendapatan ya. Kalau Indonesia menjual barang kan otomatis memberikan pemasukan bagi negara, menambah devisa. Berarti jawabannya yang A, 40. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas semangatnya dalam mengikuti pembahasan periode kedua ini ya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kamu dan menambah wawasanmu. Tetap semangat adik-adik. Jangan lupa subscribe di YouTube Kak Tata. Terima kasih.